Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Katika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini video ketiga dari fase ketiga perjalanan Twin Flame. Temanya Chaser dan Seeker. Pasti sudah ditunggu-tunggu untuk para Twin Flame dan juga kamu yang masih bertanya-tanya apakah hubungan kamu Twin Flame atau bukan. Namun saya ingatkan, tonton dulu video fase pertama dan fase kedua, karena saya lihat video fase pertama penontonnya sedikit, video fase kedua 1 kali lipat banyaknya dari penonton video pertama. Ini membuktikan bahwa ada sebagian teman-teman yang hanya ingin melihat apa yang kamu rasakan saja, tanpa mencari tahu apa alasannya. Karena setiap ilmu, setiap pengetahuan harus diketahui dulu dasarnya. Setiap kita lahir ke dunia, dasarnya apa? Asal-usul kita apa? Semuanya memiliki dasar, dan dasar itulah harus kamu ketahui. Oke? Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton fase pertama, fase kedua, dan ini adalah fase ketiga, yang pastinya cukup seru untuk dibahas ya. Karena ini pasti terjadi dalam perjalanan Twin Flame, dan kisah Chaser dan Seeker ini seru dan menarik. Kemudian emosi yang bercampur aduk ya. Apalagi kamu sebagai Seeker awalnya, wow, kamu dikejar-kejar, kamu merasa dilambung ke langit ketujuh ya, karena Chaser ini benar-benar mengagumi kamu. Oke. Siapapun dia, bisa saja feminin atau maskulin sebagai chaser, dan juga sebagai seekernya bisa saja maskulin feminin, tidak tergantung usia. Oke. Saya juga mau nambahin, untuk video kedua saya ada bercerita tentang perasaan seperti sudah pernah terjadi, atau ketika kamu ketemu dengan Twin Flame kamu ngerasa sudah pernah ketemu dengan dia di masa sebelumnya. Apakah sama dengan déjà vu? Tidak sama. Déjà vu adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar di sewaktu-waktu yang saat itu tidak kamu fokuskan. Tetapi rasa, pandangan, dan juga pendengaran merekam ke otak alam bawah sadar kamu. Ketika kamu berada di tempat itu lagi, kamu ngerasa, dulu saya pernah di sini, dengan posisi yang seperti ini, dengan pakaian yang seperti ini. Jadi bukannya kamu melihat masa depan, tetapi yang kamu rasakan saat itu adalah kamu pernah di sana. Hanya saja terekam di alam bawah sadar, dan ketika kamu berada di tempat itu lagi, naik ke alam pikiran sadar kamu. Disitulah kamu ngerasa pernah berada di sana, pernah juga melihat seseorang seperti itu ya. Jadi bisa saja déjà vu, bisa saja tidak, tapi untuk koneksi Twin Flame ini beda. Karena rasanya bukan seperti déjà vu, tapi memang yakin bahwa kamu memang pernah melihat dia di mimpi kah, atau merasa mengenal dia sangat dekat, tahu benar bagaimana dia. Oke, itu tambahan untuk di video fase kedua ya teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas tentang Chaser dan Seeker. Oke. Jadi setelah melewati fase pertama, pertemuan, kemudian fase kedua merasakan koneksi yang aneh. Di fase ketiga, disinilah dimulai romansa, obsesi, ambisi, cinta, rindu, kangen, kasih sayang, pengabdian, kemelekatan, semua bercampur aduk. Apakah feminin ataukah maskulin, tidak peduli siapa yang bergerak di sini sebagai chaser. Tapi biasanya yang bisa mengendalikan diri itu adalah feminin. Maskulin biasanya sebagai chaser di awal. Di awal ya. Karena ini bisa bertukar, bisa rolling. Dan itu pasti terjadi, pasti ada rolling sebagai chaser dan seekernya. Di awal, chaser ini akan memberikan apa saja, menawarkan apa saja.
Tidak pernah dia segila itu terhadap seseorang. Tidak pernah dia seantusias itu, sebutuh itu, sepenasaran itu. Tapi kali ini dia sangat maksimal mengeluarkan emosionalnya. Dia sangat penasaran, dia sangat ingin tahu, ingin kenal, bahkan ingin tahu lebih dalam tentang seeker. Nah, seeker sendiri posisinya, dia ngerasa gelagapan dong, bingung. Karena dia nggak pernah melihat seseorang seantusias itu terhadap dia. Kamu yang biasanya nggak pernah mendapatkan pujian yang seperti diberikan oleh chaser, pada saat itu pasti kamu akan melambung ke langit ketujuh. Manusia paling menyukai pujian, walau pujian itu adalah ujian. Tapi memang itu nggak bisa dibantah. Sekaku-kakunya manusia, sekeras-kerasnya manusia, dia akan luluh dengan pujian, walaupun dia tidak menunjukkan itu. Oke. Nah, seeker di sini akan merasa bingung. Kenapa ada seseorang yang sepenasaran itu, seantusias itu, seobsesi itu terhadap dia? Seeker di sini mundur, kabur, menghindar. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak suka, tapi dia takut. Kikuk, grogi. Ketika ketemu, mungkin chaser ini nggak ngelihat, tapi seeker bisa merasakan. Dia ada di sini, dia pasti ada di sekitar sini. Walau nggak ketemu, misalnya chaser dan seeker berada dalam satu mall. Karena rasa ketakutan dari seeker di sini mempertajam intuisinya. Dia tahu kalau chaser ada di situ. Nah, seketika dia coba cari, apakah dia coba menghindar, ini tergantung seekernya. Kalau dia penasaran dengan intuisinya, dia pasti akan cari. Dan benerlah ketemu. Di situ dia yakin bahwa chaser ini satu koneksi yang aneh dengan dia. Divine Masculine biasanya bergerak sebagai chaser. Karena sangat antusias, digelayuti dengan emosionalnya, dia tidak bisa menilai hubungan ini. Nah, sementara Divine Feminine karena dia bergerak dengan perasaannya, menilai dengan hatinya, feelingnya, maka dia lebih nyantai menyikapi ini. Oke. Sekali lagi saya katakan, ini bukan terpaut gender ya, tapi divine. Divine itu sebenarnya istilah. Feminin itu yin ya, atau energi yang keperempuanan lah dikatakan. Dan maskulin itu energi yang kelelakian, lebih ke arah laki-laki. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki itu lebih logika, lebih tangguh ya, kemudian lebih sporty. Nah, kalau untuk feminin itu kan lebih keibuan, lebih lembut, lebih halus tutur sapanya. Nah, seperti itu. Jadi, di mana letaknya, apakah di laki-laki ataukah di perempuan, bisa saja ini bertukar ya. Oke. Kemudian seeker akan terus lari, akan terus kabur sampai seeker ini tidak berdaya dengan apa yang ditawarkan oleh chaser. Biasanya memang seeker ini pasti akan runtuh pertahanannya, karena seeker ini tidak akan menyerah sampai benar-benar dia mendapatkan seeker, mendapatkan sesuai dengan apa yang dia penasarankan. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan apa yang dia ingin ketahui dari seeker, nyantai. Chaser bertindak tidak seperti ada apa-apa. Padahal seeker sudah menilai keruntuhan pertahanannya yang tadinya dia kabur ke sana kemari, dia menghindar, tapi pada akhirnya dia runtuh dan memberikan kepercayaannya kepada chaser. Malah chaser ghosting, menghilang. Atau tetap komunikasi tapi tetap aja dengan perilakunya. Kalau chaser di sini biasanya cuek, keras, atau biasanya fuckboy ya, misalnya ya, maaf. Itu istilah yang lagi ngetren. Maka dia akan tetap seperti itu. Chaser akan semakin penasaran. Seeker akan semakin penasaran.
Kenapa chaser seperti itu? Apakah dia juga adalah korban dari cintanya, korban dari rayuan-rayuan mautnya? Seeker akan mencari tahu itu. Nah, anehnya chaser di sini mulai belajar untuk bisa memahami dirinya. Kalau dia di sini punya pasangan atau kalau dia di sini punya pacar-pacar yang lain, dia akan merasa beda dengan seeker. Kedekatannya, komunikasinya, kemudian energi yang dia rasakan itu benar-benar beda. Sehingga chaser itu akan cari seeker kembali. Kalaupun dia pergi, kalaupun dia menghilang, dia akan cari kembali. Oke. Kalaupun putus, ya mereka akan nyambung lagi. Tapi situasi putusnya itu bukan karena adanya kata putus, enggak. Menghilang gitu aja. Dan itu yang buat seeker akan semakin penasaran. Sementara chaser, acuh baby, biasa aja. Seperti tidak ada pernah terjadi apa-apa. Pengejarannya, antusiasnya, obsesinya, pengorbanannya kemarin itu dia lupakan. Karena dia merasa wajarlah dia melakukan pemburuan terhadap seseorang yang memang dia sukai. Saat itu chaser memang menilai itu hal yang biasa ketika dia memang menginginkan seseorang, ketika dia sedang penasaran. Nah, karena ada koneksi yang berbeda, koneksi yang aneh, chaser mencoba untuk melupakan seeker, mencoba membuangnya begitu aja. Tapi muncul lagi rasa butuh, terkoneksi lagi, terhubung lagi. Seeker tetap menanti dan mencoba menghindari, mencoba menjauh atau mencoba, udah deh ngapain saya komunikasi dengan dia. Dia juga kayak gak peduli sama saya. Seeker di sini egonya sangat tinggi. Harga dirinya itu sangat tinggi, mahal ya. Sementara chaser, dia akan ya seperti tidak memperdulikan harga dirinya ketika dia sedang mau, sedang butuh, sedang ingin dekat, sedang ingin komunikasi. Dan ini yang membuat seeker itu bosan, jenuh. Okay? Itu berlanjut beberapa waktu. Seeker akan mendapatkan banyak hal dari chaser, karena chaser kan memberikan banyak tawaran kepada seeker. Tergantung seekernya ini menolak ataukah menerima. Kalau dia menerima, ya dia bisa mendapatkan apapun yang ditawarkan oleh chaser. Tapi kalau seeker menolak, ya dia tidak akan mendapatkan apapun dari chaser. Tergantung bagaimana manusianya menilai ya. Jadi ada sifat manusia yang merasa tidak butuh pemberian dari seseorang. Ada yang merasa wajar-wajar aja, namanya juga pacaran, dia kasih sesuatu sama saya itu biasa. Tapi ada juga seeker itu yang memanfaatin chaser, karena dia ngerasa chaser itu terobsesi dengan dia. Dia pasti akan memanfaatkan itu dengan meminta banyak hal, dengan janji-janji atau segala macam lah. Okay? Chaser akan sangat terobsesi. Ketika chaser itu menghilang, bukan berarti dia hilang obsesi, enggak, dia masih terobsesi. Nah, ketika beberapa kali koneksi, maka chaser akan merasa sangat terobsesi, semakin tinggi terhadap seeker. Di situ, chaser akan membelenggu seeker. Banyak sekali peraturan, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, dan akan muncul pengekangan-pengekangan. Karena chaser merasa dia benar-benar bulat tekadnya untuk tetap berada bersama seeker. Terlepas apakah dia punya hubungan dengan orang lain. Tapi memang dia di situ sudah meyakini dia ingin tetap dengan seeker dalam tipe hubungan apapun. Berkomitmen ataupun tidak berkomitmen. Kecemburuan begitu besar. Dan hal yang lain-lain yang muncul dari dark emosional. Oke. Seeker di situ seperti ratu dong ya, seperti raja ya, yang dipuja, dipuji dan diberikan dengan banyak hal yang tidak bisa didapatkan dari orang lain. Baik itu kasih sayang, baik itu penghargaan. Dia merasa sebagai manusia yang benar-benar berharga lahir di muka bumi ini. Seeker akan merasa seperti itu. Dan chaser gak peduli dengan apa yang dia korbanin. Dia ngerasa itu wajar. Okay? Nah, pada suatu fase akan muncul rasa dari seeker merasa terbelenggu.
tidak bisa bebas berekspresi, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan dia merasa ada sesuatu yang butuh dia lepaskan dari dalam hatinya. Tapi itu tidak mungkin. Karena chaser ini tidak akan berkompromi dengan keinginan dari seeker. Di sana seeker akan merasa dikendalikan. Seeker akan merasa tidak menjadi manusia seutuhnya. Oke. Nah, kemudian seeker di sini akan minta pisah atau menjauh. Muncul lagi misi dia sebagai seeker tadi, pencari atau yang sukanya berlari ya. Kemudian di sana chaser ngerasa nggak perlu lagi ngejar seeker karena dia udah dapatkan apapun dari seeker. Oke. Di sana seeker akan merasa jatuh dan terpuruk. Kenapa? Ketika dia berlari, chaser nggak mau ngejar. Disitulah fase berubah, rolling. Yang tadinya seeker akan berubah menjadi chaser, dan chaser akan berubah menjadi seeker. Di sini dilema akan sangat-sangat dalam. Ketika yang tadinya kamu diagungi, dikagumi, dikejar, malah sekarang kamu itu mengharap dan menghibah terhadap orang yang tadinya mengejar kamu, terobsesi kepada kamu. Dan dia cuek, bukan karena dia merasa dibuang, enggak, tapi dia ngerasa hubungan udah titik maksimal. Tidak ada hal-hal yang perlu untuk diburu atau dinikmati gitu ya. Jadi seperti perjalanan udah sampai dan kemudian udah dilihat pemandangannya, tujuannya udah didapat, ya udah. Intinya dia akan berjalan menuju kembali ke situasi dia semula, posisi dia semula. Nah, dilema akan dirasakan di sini. Titik terendah akan dirasakan oleh yang tadinya seeker berubah menjadi chaser. Karena dia akan merasakan bagaimana dia mengorbankan banyak hal untuk seseorang yang tadinya mengejar dia tapi sekarang ghosting atau menghilang. Kalau di sini feminin yang tadinya seeker kemudian berubah menjadi chaser, maka apakah dia perempuan atau laki-laki ya? Saya sebutkan. Jika kamu laki-laki, di sini kamu akan bangkit energi femininnya. Kamu akan merasa terpuruk, merasa sakit hati, sedih, kecewa. Sisi feminin kamu bangkit terus dan semakin tinggi. Ya. Sementara dia akan muncul sisi maskulinnya. Kemudian kamu akan tidak bisa fokus terhadap kehidupan kamu. Yang tadinya bisnis kamu baik-baik saja mulai berantakan dan kemudian kehidupan kamu juga amburadul ya. Biasanya entah kamu laki-laki ataupun perempuan, kalau di sini energi divine feminine kamu yang bangkit di fase terakhir chaser dan seeker ini, sesudah rolling, maka kamu tidak akan bisa mengendalikan segala kehidupan kamu. Kamu akan berada di titik terendah kehidupan kamu. Kamu mengabaikan semuanya. Kamu mengabaikan misal anak yang tadinya kamu perhatikan bisa kamu acuhkan, yang utama untuk dia. Bisnis yang tadinya kamu fokuskan, bahkan bisnis itu, karir itu adalah sumber penghidupan kamu, berantakan. Dan kemudian kehidupan kamu, sosial kamu juga sudah berantakan. Sebenarnya disinilah kamu memulai perjalanan spiritual. Bagi kamu di sini yang berada dalam energi feminin, ya. Dan kemudian posisinya sebagai seeker. Setelah tadinya kamu sebagai Setelah tadinya kamu sebagai seeker, kemudian kamu berubah menjadi chaser maksud saya ya. Paham ya sampai sini? Angka-angka kembar akan muncul di sini. Semesta akan membimbing kamu, mengingatkan kamu. Tapi mungkin kamu gak akan ngeh dengan itu semua. Misal ketika kamu stalking dia di waktu 11:11
2.2.11. Biasa aja kamu. Kemudian ketika kamu ingat dia, kamu lihat tulisan di tembok 1111, 1111. Biasa aja. Kamu nggak notice dengan itu semua. Karena kamu belum sadar bahwa kamu di situ sudah dibimbing. Karena sebenarnya setiap manusia ketika mengalami permasalahan, ketika dia gabut ya, ketika dia merasa sedih, malaikat penjaga atau apapun namanya, spirit yang tidak terlihat yang selalu bersama dengan kamu, itu mendampingi kamu, membimbing kamu. Kalau kamu nggak peka di sana, maka kamu bisa tidak sesuai dengan jalur, tidak sesuai dengan bimbingan. Ya, banyak orang-orang yang tersesat dengan narkotika misalnya, dengan mabok-mabokan misalnya, dengan ke diskotik sampai pagi, ketangkol, ketangkep maksud saya ya, kemudian dipenjara, kemudian jadi narapidana, dan ya banyak hal. Intinya segalanya akan menghancurkan kehidupan yang tadinya sudah dia bangun tinggi. Ada juga yang bisnisnya amburadul, dan ada aja masalah-masalah yang datang. Kenapa? Karena di sanalah kamu sebenarnya sudah diketuk, ditampar oleh alam semesta. Sadar. Tidak seharusnya kamu menjadi chaser. Divine Feminine dalam hubungan twin flame, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Jika kamu di sini sebagai Divine Feminine, kamulah sebagai pembimbing dari Divine Masculine. Karena Divine Masculine itu sulit untuk tersadarkan. Yang dia pikirkan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Jadi kalau feminin itu akan cenderung ke hal-hal spiritual. Oke. Nah, di sini kalau chaser ini tetap kaku dan diam, maaf, saya ulang kembali ya. Di sini kalau maskulin tetap kaku dan diam, maka feminin akan merasa dibuang, diacuhkan, tidak dianggap. Ketika dia dalam masa terpuruk, dia akan berada juga dalam masa-masa stagnan ya, masa-masa kebuntuan. Mungkin di sini dia akan berpikir, apakah dia terobsesi, apakah dia terlalu berambisi, apakah dia terlalu sangat menginginkan maskulin, atau bagaimana. Banyak hal yang dia pertanyakan. Dan kemudian Divine Feminine akan mulai mencari. Apa yang dia cari? Informasi, pengetahuan. Padahal Divine Feminine sudah terbimbing oleh alam semesta. Ada teman-teman yang mungkin mendapatkan bimbingan dari YouTube, kartu tarot, atau punya biaya untuk coaching ya. Tapi ada juga teman-teman twin flame lainnya, dia tidak mendapatkan informasi itu semua, tapi dia bangkit dengan sendirinya dan menanggapi itu sebagai satu prosesi kehidupannya. Jadi dia terbimbing dengan sendirinya. Misal seperti saya nggak kenal YouTube, saya nggak kenal informasi twin flame, saya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika saya sudah awakening, baru saya tahu twin flame. Saya benar-benar nggak tahu bahwa koneksi saya dengan pasangan saya itu twin flame. Okay? Jadi saya benar-benar nggak dapat bimbingan ketika itu. Namun saya pure, memang murninya terbimbing oleh spirit yang menjaga saya. Nanti di video lain akan saya buat kisah saya ketika awakening atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, termasuk Rogo Sukmo, termasuk ya hal-hal yang berkaitan dengan alam lain yang pernah saya dapati ketika saya awakening. Oke, namun ini intinya pada chaser dan seeker-nya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang berada dalam situasi ini ketika keterpurukan, divine maskulinnya acuh, seperti mencampakkan kamu, sebenarnya ini adalah prosesi kamu untuk nyadar, untuk awakening. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, pasrah, nerima, buka diri nerima kenyataan.
Biarkan alam semesta dan Yang Maha Kuasa membimbing kamu. Kalau memang kamu harus meninggalkan sesuatu pada saat itu, maka ikuti. Oke. Sebenarnya ini adalah fase transformasi besar-besaran dalam kehidupan kamu. Pada puncaknya kamu akan sering mendapatkan angka 5555. 55 ada transformasi, perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke, kalau angka 111 itu artinya angka dimulai. Games dimulai, perjalanan dimulai. Oke. Tapi kalau kamu sudah dapat angka 555 artinya akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Bisa saja profesi kamu saat ini, pekerjaan kamu saat ini yang kamu kejar selama ini itu kamu tinggalin. Kamu banting setir. Oke. Entah dengan situasi apa aja. Di sini kamu harus mulai peka karena di sini semesta akan menawarkan banyak hal kepada kamu. Bisa saja kamu diberikan penawaran dengan pekerjaan lain yang itu sepertinya enggak menarik. Tapi sebenarnya itu jalan kamu. Bisa saja. Itu sebabnya untuk teman-teman yang merasa dalam posisi twin flame lebih baik kamu coaching. Karena nggak semua manusia memang mendapatkan kesempatan seperti saya yang tidak terbimbing. Tapi memang benar-benar kacau balau. Jika teman-teman menemukan coach dan terbimbing, maka teman-teman akan sadar perjalanan dan harus apa. Kemudian kalau kamu sering terkoneksi atau berkomunikasi dengan coachnya kamu, pastinya kamu di sini mendapatkan teman yang satu vibrasi. Ketika kamu berada di titik terendah, teman-teman akan ninggalin kamu. Kamu seperti bisa membaca pikiran orang lain. Kamu bisa membaca bisa membaca jalan pikiran teman kamu, sahabat kamu. Tapi kamu gak bisa membuktikannya. Kamu bisa ngerasain apa yang akan dia lakukan ke kamu, tapi kamu gak bisa membuktikannya. Kalau kamu mencoba ingin membuktikan dan mengajak berdebat, yang rusak, yang hancur adalah kamu. Jadi jalan satu-satunya adalah menghindar dan menjauh. Atau mereka juga akan menjauh dari kamu. Semua yang berkaitan dengan teman kamu, keluarga kamu juga bahkan akan seperti mengacuhkan kamu. Ada juga yang menganggap kamu stres, depresi, bahkan gila. Kamu aneh, kamu manusia yang nggak normal, ya segala macam lah judge terhadap kamu yang berada di titik terendah. Tapi jangan khawatir teman-teman, kamu dalam situasi normal. Kamu hanya berada dalam depression, itu memang pasti depresi. Bahkan ada yang membutuhkan psikologi. Silahkan kamu kunjungi psikologi kalau kamu membutuhkannya. Tapi lebih baik kamu bertemu dengan seseorang yang memang paham dengan situasi kamu, daripada seseorang yang hanya berasumsi-asumsi. Kamu butuh istirahat, kamu sakit, kamu terlalu obsesi. Gak akan semudah itu orang lain menilai kamu bahwa kamu mengalami prosesi twin flame, fase perjalanan spiritual di mana kamu harus awakening, kamu harus bangkit. Oke. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir, ini adalah prosesi alami. Ketika bisnis kamu berantakan, pertemanan kamu kacau balau, profesi kamu hancur lebur, entah dengan cara apapun, nilailah itu dengan positif. Itu adalah tanda bahwa kamu akan terlahir, ya, awakening. Sesuatu yang berakhir akan menjadi satu awal baru. Kamu akan menjalani kehidupan baru. Pastinya kehidupan yang lebih baik kalau kamu di sini benar-benar paham situasi kamu, nerima, ikhlas, dan disinilah kamu nantinya akan paham dan tidak ada lagi dendam terhadap divine masculine. Karena divine masculine itu memang misinya seperti itu, nampar kamu supaya kamu sadar bagaimana kamu kalau dijadikan idola dan bagaimana kalau kamu menjadikan seseorang itu idola. Kamu akan merasakan situasi yang berbeda. Oke. Nah, di sini teman-teman, semoga jika kamu berada dalam situasi ini, pasti kamu bisa melaluinya, asal kamu tetap berpikir dan afirmasikan hal-hal yang baik, ya. Akan ada banyak hal ketika kamu berada dalam masa-masa keterpurukan. Karena dalam situasi chaser dan seeker ini seru, tapi juga seperti roller coaster.
Ya, yang tadinya kamu dilambung ke langit ketujuh, kemudian kamu dijatuhin dan jatuh terpuruk. Angka 55 yang akan kamu dapatkan ketika masa perubahan ini berkaitan dengan pelecehan, penghinaan, kemudian pengacuhan, pengabaian, pembuangan, kemiskinan, kemelaratan, semuanya di sana. Tapi yang namanya transformasi, perubahan besar, semua yang sudah kamu perjuangin itu akan habis semuanya. Kalau kamu punya uang misalnya 100 juta, hasil kamu dikasih oleh maskulin yang tadinya sebagai chaser itu akan habis semuanya. Bahkan semua rasa cinta, rasa sayang kamu, energi kamu yang tadinya itu akan habis semuanya. Pada masa stagnan, kamu akan terpuruk. Tidak punya siapa-siapa, tidak ada teman, tidak ada yang bisa dekat dan datang kepada kamu kecuali kecoa ya. Kalau kamu berada dalam satu tempat yang kamu rasakan nyaman, atau memang di sanalah kamu ditempatkan, kecoa, cicak ya, atau hewan-hewan ya, kucing atau dogi kalau kamu punya dogi, hanya makhluk alam semesta yang lain, bukan manusia. Karena kamu akan dijauhkan dari manusia. Kamu akan diarahkan untuk menemukan diri sejati kamu. Di sanalah kamu akan bertemu diri sejati kamu. Kamu mungkin akan mulai nyaman berinteraksi dengan hewan yang tadinya kamu jijik, kamu gak suka, tapi hanya mereka yang mau deket sama kamu. Hanya mereka yang menilai kamu dari sisi energi, bukan dari posisi, bukan dari uang kamu, bukan dari apa-apa kamu. Ya, kalau semut pun yang saat itu mendekat pada kamu, hargailah. Karena manusia saat itu gak akan ada yang mau dekat sama kamu. Kamu sejelek-jeleknya manusia saat itu. Kamu pemalas, kamu jahat, kamu segala macam. Tapi makhluk alam semesta yang lain, hewan, tumbuhan, binatang akan lebih nyaman dekat sama kamu. Dan kamu juga akan lebih nyaman berada di pohon yang rindang, duduk dengan tenang, merasakan angin, sepoi-sepoi. Okay? Yang tadinya kamu selalu di gonggong dogi ya, malah dogi juga kasihan ngelihat kamu, gak mau nyalak lagi kalau ngelihat kamu. Karena dari energi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu berada di titik terendah, dalam kepasrahan, dalam kerelaan, dalam ya udah nerima aja. Okay? Nah, di situ kamu akan mulai menghargai interaksi kamu dengan alam semesta. Mungkin kamu akan mulai paham, kok tadinya saya ngelihat angka ini ngelihat angka lagi. Kalau kamu nggak terbimbing ya oleh video-video YouTube ataupun oleh coaching, kamu akan mulai paham, angka 11 dulu pernah saya dapat, artinya ini. Dan kemudian saya sudah sampai di angka 66. Artinya apa nih? Sampai nanti kamu dapat di angka 10 atau 000. Kalau kamu dapatnya angka 999, artinya fase kamu berakhir. Jadi ketika kamu dapat angka 99, jangan berharap untuk union. Kalau memang saat itu kamu tidak union. Tapi kalau saat itu kamu union bersama dengan dia dan mendapatkan angka 999, artinya itu adalah final. Tapi kalau kamu masih mendapat angka 7777, 888, 666555, artinya masih ada perpisahan lagi. Kuatkan mental kamu. Ya, siapapun kamu, divine feminine atau divine masculine, siapapun kamu yang berada dalam koneksi twin flame, kamu akan merubah kehidupan kamu. Yang tadinya kamu tidak tahu kesalahan kamu akan sadar kesalahan kamu. Jadi mungkin manusia tidak bisa memperingatkan kamu, nyadarin kamu tentang kesalahan kamu, tentang jalan hidup kamu yang salah, cara pikir kamu yang salah. Maka prosesi ini akan menyadarkan kamu. Ke depan kamu gak akan lagi menghargai atau gak akan lagi terlalu mengejar duniawi yang terkait dengan nama baik atau popularitas, eksistensi. Kamu gak akan peduli dengan itu. Dan itu akan saya lanjutkan untuk di fase keempat, dari fase Twin Flame Connection sampai di fase Chaser dan Seeker ini. Semoga teman-teman sudah paham. Bagi ada teman-teman yang ingin berkomentar tentang pengalaman kamu,
Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya untuk fase keempat. Fase ini sedikit panjang dengan 34 menit, semoga teman-teman gak bosan ya. Salam hangat penuh cinta, bye.